Bu, beberapa pertanyaan mengenai pelaksanaan UP, UPIN, memang ada yang memang belum saya jawab karena kita akan melaksanakan briefing. Nah, seharusnya briefing itu dilaksanakan besok, akan tetapi eh, agar lebih cepat informasi tersampaikan kepada Ibu Bapak, maka Prodi mengambil kebijakan kita lebih awal karena kaitannya dengan studi kasus yang sudah disampaikan oleh Pak Aryo. Tadi maksimal plagiasinya adalah 30%. Nah, jadi kita ya sedikit nyolong start untuk studi kasus yang nanti akan kita bantu. Di sini LPTK yang membantu Ibu Bapak untuk mengecek plagiasi. Nah, plagiasi sendiri maksimal 30%. Nah, bagaimana jika itu di atas 30%? Maka Bapak Ibu harus segera memperbaiki tulisannya begitu karena memang di sebelumnya ditemukan kasus bahwa banyak peserta yang hanya mengganti nama. Jadi ini untuk meminimalkan bagaimana etika menulis dari Ibu Bapak. Jadi biar Bapak Ibu juga sudah terbiasa nanti akan terbiasa dengan menulis begitu. Nah, teknisnya sudah di-share ya untuk apa namanya untuk plagiasi. Sudah disiapkan formnya, nanti formnya akan diambil dokumennya diambil oleh teman-teman admin, kemudian yang hasil ceknya karena plagiasi kalau di sini menggunakan aplikasi Turnitin namanya. Nah, nanti yang sudah dicek plagiasi akan muncul hasilnya, akan dikembalikan lagi ke Ibu Bapak. Nah, bagaimana jika hasilnya di atas 30%? Maka Bapak Ibu harus menulis kembali, memperbaiki apa yang sudah ditulis begitu. Nah, untuk hasil cek Turnitin sendiri, karena ini hal yang baru ya di PPG juga, nanti akan muncul di bagian mana yang dinyatakan bahwa itu hanya copy paste lah begitu. Begitu jadi plagiasi itu ya istilahnya ya kayak orang copy paste aja Ibu Bapak. Nah, ini kita menghindari hal-hal etika menulis yang sudah terjadi di sebelumnya begitu. Nah, Bapak Ibu sudah yang untuk yang UP dilaksanakan secara domisili. Domisili artinya memang ditempat oleh Ibu Bapak sendiri. Nah, hal yang harus disiapkan apa? Yang pertama Bapak Ibu harus install aplikasi. Boleh enggak pakai aplikasi yang sebelumnya? Boleh. Jika ada teman, Bapak Ibu atau saudara atau teman kerja yang sudah pernah ikut UKM PPG daring atau online itu dari domisili bisa dipakai ya Ibu Bapak. Kemudian pastikan yang kedua jaringannya baik. Nah, bagaimana dengan jaringan yang tidak baik? Ya pokoknya usahakan baik agar ini tidak akan menjadi kendala Ibu Bapak dalam proses mengikuti UKM PPG. Nah, saat ini jika memang dicetak formnya sudah muncul jadwalnya, sesinya, kemudian link grupnya, Bapak Ibu sudah bisa merencanakan kalau memang di daerah itu susah sinyal, kemudian sisa listrik, maka Bapak Ibu bisa mengalternatifkan ke daerah kota misalkan. Ya hitung-hitung sambil apa namanya, Ibu Bapak bisa sambil ini piknik ke kota untuk pelaksanaan OP begitu. Nah, kemudian Ibu Bapak untuk yang ketiga yang perlu disiapkan adalah pastikan baterai jangan sampai ngedrop atau hilang daya begitu. Karena di tengah perjalanan biasanya kalau misalkan ada sesuatu hal kendala seperti itu, Bapak Ibu pasti panik. Biasanya kan begitu. Maka pastikan perangkatnya yang baik dengan kapasitas baterai yang baik. Kalau memang bisa itu bisa untuk UP itu kan pelaksanaan kurang lebih berapa menit ya PCK itu. Saya kurang tahu juga kalau mungkin 120 menit ya pastikan perangkat Bapak Ibu
sudah bisa memenuhi dengan kapasitas waktu tersebut. Begitu. Kemudian yang kedua, yang keempat, siapkan perangkat juga yang disampaikan oleh Pak Aryo tadi. Nanti Bapak Ibu akan terkoneksi dengan Zoom. Jadi dipastikan Bapak Ibu Zoom perangkat yang dikoneksikan dengan Zoom juga baterainya juga memenuhi begitu. Karena kalau itu nanti di tengah jalan berhenti dan diindikasi oleh pengawas ataupun pemantau Bapak Ibu melakukan kecurangan karena tidak ada video, kemudian ada itu, maka itu yang akan menghambat ibu bapak semua untuk di kelulusan. Karena salah satu rekomendasi kelulusan juga pelaksanaan UP yang di UP yang jujur dari ibu bapak semua. Itu kaitannya UP ya. Jadi siapkan dengan baik untuk persiapan UP-nya. Nah, selain UP ada studi kasus. Nah, studi kasus itu nanti diunggahnya bersamaan di portofolio dan juga di pembelajaran UKIN begitu. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya sudah share ya kaitannya dengan UKIN, maka laman yang nanti akan saya share ulang di sekitar mendekati unggah itu. Sesuai jadwal Ibu Bapak nanti untuk pengambilan video itu mulainya tanggal 4 ya. 4 sampai 6. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Aryo benar sekali bahwa untuk di pengambilan video harapannya di hari pertama kalau bisa. Kenapa hari pertama? Karena masih ada jeda waktu Ibu Bapak untuk editing video. Nah, gimana cara editnya? Editnya kalau memang Ibu Bapak sudah menguasai aplikasinya, silakan. Nanti untuk UKIN sendiri yang di video itu memuat ada 3 hal, ada pendahuluan, ada isi, dan juga penutup. Nah, di awal seperti yang saya sampaikan untuk video UKIN, silahkan diberikan cover, ada logo LPTK, kemudian ada GTK juga. Nah, kalau memang bisa diberikan ya harapannya memang ada ya time spend di videonya itu begitu. Nah, untuk editing sendiri itu kurang lebih durasinya 30 sampai 40 menit diambil dari 2 jam mengajar itu begitu. Nah, perangkat yang digunakan apa? Ya kalau aturannya menggunakan perangkat yang baru, tidak dari video PPL ataupun di PPL 1 maupun di PPL 2. Nah, di video sendiri Ibu Bapak harus menunjukkan form pendaftarannya. Jadi sebelumnya Ibu Bapak harus memperkenalkan diri. Nah, ini ya, bentar. Harus memperkenalkan diri dengan menunjukkan formnya juga. Nah, ini serdik Ibu Bapak. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan ini untuk serdik ya. Nanti silakan tunjukkan, perkenalkan diri dengan menunjukkan form pendaftarannya, begitu. Dan kalau ya tidak terlalu panjang lah untuk improvisasinya, bisa memperkenalkan diri dan pada tanggal ini mengambil video pembelajaran seperti itu untuk pembukaan. Nah, Bapak Ibu, untuk pengambilan video bisa bisa meminta tolong teman untuk pengambilan video dari belakang, misalkan ada 2 kamera, misalkan dari bagian depan maupun belakang. Tetapi Bapak Ibu jangan sampai pengambilan video dengan proses pembelajarannya terganggu oleh teman ataupun ya intinya jangan sampai itu terus mengubah fokus siswanya untuk di pembelajaran begitu. Jadi bisa diambil di belakang ataupun di bagian depan begitu. Nah, nanti tinggal Ibu Bapak gabung-gabungkan untuk videonya dengan editing durasi 30 sampai 40 menit. Ini tidak sulit Ibu Bapak karena begini, sejak tahun 2000 berapa ya UKIN itu. Jadi sejak 2017 sampai sekarang itu sudah banyak Bapak Ibu guru yang melakukan. Jadi saya yakin dari Ibu Bapak semua juga akan bisa melalui ini.
Itu untuk video. Berarti nanti tanggal 6 harapannya sudah. Nah, kemudian video yang sudah itu diapain? Diunggah di YouTube atau diunggah di Google Drive. Nah, saran saya Ibu Bapak untuk video sendiri unggahnya di Google Drive. Kenapa di Google Drive? Karena beberapa kasus dari yang sudah mungkin diunggah di YouTube terindikasi oleh pihak YouTube dengan eksploitasi anak. Nah, ini akhirnya video yang sudah diunggah itu jadinya di take down oleh YouTube. Nah, jadi Ibu Bapak, saran yang paling pas adalah diunggah di Google Drive. Begitu. Ya, alternatifnya Ibu Bapak unggah 2. Misalkan nih hari pertama unggah di YouTube dan terdeteksi eksploitasi anak, maka bisa dibagikan link drive-nya. Nah, cuman Ibu Bapak kalau di drive itu Ibu Bapak memang harus men-setting lagi. Settingnya gimana? Maka link yang di-share itu harus dibuka linknya sebagai pelihat. Jadi settingan linknya adalah jadinya anyone can view ya. Jadinya pelihat, jangan dibuat editor. Kenapa kalau dibuat editor? Kalau editor itu siapa saja yang melihat itu dijadikan editor bisa menghapus. Maka nanti saya share aja bagaimana setting video di Drive begitu ya. Nanti kemudian semua berkas portofolio, kemudian berkas RPP jadi satu ya. Jadi unggah RPP itu berarti mau ada RPP, kemudian LKPD-nya, bahan ajarnya, medianya, semuanya diunggah jadi satu di PDF begitu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mengunggah berkas, maka itu kan jadi satu, tidak hanya di RPP saja. Jangan dipisah-pisah. Nah, kemudian untuk di portofolio sendiri, jika mengunggah perangkatnya itu link drive, maka jangan folder yang diunggah. Yang dicantumkan adalah link filenya, termasuk video. Jadi jangan share video, jangan share folder, tapi share file videonya, begitu. Kemudian untuk perangkat pun sama, kalau Bapak Ibu melampirkannya melalui drive, maka yang di-share file link filenya, begitu. Agak itu ya, tidak apa-apa, sambil belajar nanti Bapak Ibu juga akan terbiasa, begitu. Nah, jika sudah, nanti Bapak Ibu saat ini silahkan persiapkan. Dari kemarin sudah ya kita sampaikan. Silahkan disiapkan untuk untuk berkas-berkasnya, difolderkan, diunggah di drive saja saat ini. Biar nanti tidak cari-cari. Nah, Ibu Bapak, edit video itu ukurannya besar. Nah, kalau besar bagaimana? Maka Ibu Bapak bisa mengunggah membuat email baru, di drive dengan email baru. Karena kemarin ada beberapa kasus misalnya gini, storage-nya tinggal berapa ratus MB begitu, sementara videonya 2 giga, kan itu nggak bisa. Maka Ibu Bapak alternatifnya adalah silakan Ibu Bapak buat email baru untuk Google Drive baru. Google Drive baru itu kapasitasnya 15 giga. Nah, saran saya mulai sekarang Ibu Bapak buat email baru, kemudian unggahnya di Drive dengan email yang baru tadi, begitu. Nah, itu sedikit, sudah banyak ya, bukan hanya sedikit ya. Untuk tips-tips di pelaksanaan uji kinerja. Nah, sekarang kalau sudah itu, Ibu Bapak saya kenalkan nih, aplikasinya seperti apa. Kemarin saya sudah share video, sudah dilihat? Belum kan? Videonya hanya dibaca tok itu.
Nah, Ibu Bapak untuk sebenarnya banyak. Ibu Bapak itu mencari informasi sekarang itu mudah ya. Misalkan Ibu Bapak cari aja itu di YouTube, di Google itu banyak cara unggah, kemudian cara mengisi portofolio dari tahun berapa ke tahun berapa itu ada. Bahkan Ibu Bapak itu loh, mencari yang tidak ada itu ada. Coba dicari itu di Google, tidak ada. Itu pasti ada di Google, ya kan? Nah, itu. Jadi sekarang itu mencari informasi lebih mudah. Nah, tetapi ibu bapak itu kayaknya lebih senang. Nih, Mas, ini saya enggak bisa ini. Nah, akhirnya lebih enak tanya ke Mas Yoyo kayak gitu, ya kan? Tiba-tiba WA lagi ya gitu. Nah, harapan saya kalau ini kan ada 600 yang akan ujian ya, teman-teman semua ini ada 600, kemudian ada satu retaker yang kemarin tidak lulus UKIN. Nah, ini saya cerita, kemarin ada satu mahasiswa PPG yang tidak lulus UKIN. Kenapa? Karena yang bersangkutan terlambat mengunggah berkas-berkasnya. Jadi mengambil videonya di belakangan, editingnya juga belakangan, dikira mudah. Sementara unggah untuk ke Google Drive aja dengan ukuran 1 giga itu harus berapa jam. Maka akhirnya terlambat, tidak memenuhi syarat untuk penilaian. Tidak ada yang bisa dinilai. Maka akhirnya yang bersangkutan mengulang. Nah, kalau mengulang artinya harus menunggu waktu lagi di periode selanjutnya. Kemudian harus menggunakan biaya mandiri. Lumayan loh untuk pelaksanaan UKIN itu kalau nggak salah 600.000. Kalau UP 250 karena ada studi kasus. Nah, 600.000 kan lumayan ya Ibu Bapak. Jadi kalau sekarang sudah bisa dipersiapkan, monggo silahkan persiapkan saja semuanya berkas dan sebagainya. Apapun yang dipunya. Nah, berkas portofolio yang disiapkan itu mulai berapa? Ibu Bapak kan mulai jadi peserta PPG itu November 2023 ya. Artinya berarti mundur ke 3 tahun ke belakang berarti 2020. November 2020 sampai November 2023 siapkan berkasnya untuk diunggah. Jadi memang syaratnya 3 tahun ke belakang begitu. Jangan saya punya nih sertifikat tahun 2015 ya nanti nggak dinilai. Yang dinilai adalah dengan rentang waktu selama 3 tahun terakhir sebelum Ibu Bapak dinyatakan sebagai peserta PPG. Ya, tidak usah pusing. Biar saya aja yang pusing. Kalau pusing nanti WA, Mas Yoyo ini saya tidak bisa gitu. Ya kan? Nah, selanjutnya Ibu Bapak, ini laman untuk apa namanya yang kemarin saya share ya. Lamanya nanti di ukin.ukmpppg.go.ukmpppg.id. Ini abaikan saja. Nanti silahkan masukkan nomor UKG, kemudian tanggal lahir. Nah, data ini sama dengan waktu Ibu Bapak mendaftar di UKMPPG. Jadi sama. Waktu UKMPPG itu sama. Nah, silakan masukkan nomor UKG. Nah, jadi nomor UKG itu adalah nomor peserta Ibu Bapak, begitu intinya. Jadi nomor UKG adalah nomor peserta Ibu Bapak. Besok loh sudah lulus tiba-tiba tanya, jangan terima serdik nih. Di serdik itu tidak ada itu nomor peserta. Yang muncul adalah atas nama ini dengan NIM-nya ini. Mas, ini nomor saya nggak bisa diinput di Dapodik karena ini ya gitu. Nah, itu nomor saat ini ingat-ingat ya. Nomor peserta Ibu Bapak adalah nomor UKG, gitu ya. Tanggal lahir silakan dimasukkan. Nah, kemarin ada yang salah tanggal lahirnya. Nah, yang salah bagaimana? Tidak apa-apa, silakan diisikan sesuai dengan yang ada dulu. Nanti akan ada form validasi dari Ibu Bapak. Nanti akan kita share form validasinya. Jika ada perubahan silakan diajukan. Gitu. Itu ya. Di ini sudah, kemudian setelah login, nah ini. Tadi sudah disampaikan Bu Verina untuk isiannya apa saja. Kalau di portofolio itu ada 6 komponen. Nah,
komponen 6 komponen itu 4 diantaranya wajib, tidak boleh tidak ada. Nah wajib. Nah bukan karena pedot ya, tahu ya, karena pedot Sony itu ya. Nah 6 itu apa saja? Ada penelitian dan publikasi, kemudian ada refleksi diri, kemudian ada pencarian informasi baru, dan juga ada inovasi yang sudah pernah dihasilkan. Begitu. Nah, 2 yang memang menjadi komponen tambahan itu bisa dimasukkan, ada prestasi sama pengabdian, begitu. Ya prestasi apa? Misal pernah juara apa kayak gitu. Itu bisa. Kemudian pengabdian apa? Misal nih, saya pernah menjadi merbut masjid, ada SK-nya enggak? Silakan diunggah. Kemudian pengabdian di bidang apa kayak gitu, monggo silakan. Ini 6 komponen yang harus diisi oleh Ibu Bapak gitu. Nah, bagaimana cara isinya? Diklik di salah satunya. Misal nih di penelitian dan publikasi. Itu ada beberapa isian nanti. Berarti Ibu Bapak kalau memang sudah masuk ke sini berarti Ibu Bapak harus menyiapkan dokumennya. Termasuk fakta integritas. Mana dia tanya, Mas ini kok saya ngisi fakta integritas lagi ya? Padahal di UP juga ada, ya di UP ada fakta integritas pelaksanaan UP. Di UKIN juga ada Ibu Bapak fakta integritas tentang pelaksanaan UKIN, bahwa karya yang dibuat adalah benar-benar miliknya sendiri gitu. Nah, jadi sebelum melangkah ke pengisian komponen penelitian dan publikasi, Ibu Bapak harus mengunggah fakta integritas. Kayaknya di grup sudah rame. Sudah ada yang nge-share fakta integritas. Ada yang fakta integritas UP, kemudian ada fakta integritas UKIN, begitu. Ya, itu benar seperti itu. Jadi disiapkan. Fakta integritasnya bermaterai. Kalau Ibu Bapak belum mengunggah fakta integritas ini, maka tidak bisa melanjutkan ke menu selanjutnya gitu. Nah, kalau sudah mengupload fakta integritas, begini Bapak Ibu untuk isiannya. Jadi akan ada deskripsi kegiatan penelitian dan publikasi. Silahkan di sini dideskripsikan apa yang akan diisikan di komponen penelitian dan publikasi. Kalau sudah terdeskripsi, Ibu Bapak tinggal simpan deskripsi. Kemudian baru tambah kegiatan komponen penelitian dan publikasi ini. Apa saja, siapkan berkasnya. Nah, di sini satu berkas untuk satu kegiatan. Itu maksudnya. Misal saya pernah meneliti di PTK ini, misalkan PTK tentang temanya A dan B, maka itu akan ada 2 kegiatan begitu. Saya pernah publikasi di jurnal ini, jadi ada 3. Jangan dijadikan satu karena pernah kejadian di unggah penelitian dan publikasi itu yang di-share link folder. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Maka yang dicantumkan adalah link filenya. Kalau itu berupa video ya link videonya. Kalau itu dokumen ya link dokumennya, atau bisa unggah berkasnya gitu. Ya, misalkan ada 2 penelitian, ada 2 publikasi, maka akan ada 4 kegiatan, maka akan 4 kali mengisi tambah kegiatan di sini begitu. Kalau sudah diklik tambah kegiatan, munculnya apa? Ini Bu Bapak, ada isiannya. Berarti misalkan saya pernah meneliti penelitian judul apa namanya? Judulnya apa? Penulisnya keberapa? Jenisnya apa? Tempatnya di mana, tahun terbit. Nah, kemudian penulisnya ini dia penulis keberapa, kemudian ada dari berapa, jenis berkasnya apa. Nah, jenis itu nanti yang akan menunjukkan dia video, link atau dokumen begitu.
kemudian tinggal disimpan. Ya, gitu ya. Dan ini, nah ini tadi yang jenis berkas, ada dokumen, ada tautan YouTube atau Google Drive. Kalau dokumen berarti PDF ya Ibu Bapak, dibuat PDF. Kalau tautan berarti link, bisa video, bisa Google Drive, tinggal disimpan. Nah, yang diisikan adalah 4 wajib dan 2 yang tidak wajib begitu. Kemudian Ibu Bapak juga akan mengunggah berkas pembelajaran. Isinya apa berkas itu? RPP dan pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan ini itu apa? Ya video yang tadi sudah diedit. Video yang sudah diedit 30 sampai 40 menit. Nah, videonya itu dari mana? Disimpan di Drive, disimpan di YouTube. Saran yang paling pas dari saya adalah gunakan Drive. Tetapi saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk Drive sendiri dibuka linknya, dibuat menjadi pelihat atau viewer gitu. Nah, RPP juga tinggal diklik, kemudian nanti akan seperti ini isiannya. Nah, di sini ada 2 tab ya. Ada rencana pelaksanaan, ada video pelaksanaan. Nah, Ibu Bapak, silakan nanti, ini nggak bisa diisi nih. Ya nggak bisa kalau belum diedit. Ini yang selalu menjadi pertanyaan dari Ibu Bapak. Mas, saya mau ngisi ini nggak bisa. Oh iya, silakan fotokan yang mana ini. Oh, itu belum diedit. Nah, ini yang sering lupa dari Bapak. Belum diklik edit, tinggal masukkan nama sekolah, kemudian NPSN-nya, kemudian kelasnya, semesternya, materinya apa, tanggal pelaksanaannya kapan. Itu ya. Nah, kemudian kalau sudah, di paling bawah itu ada jenis berkas. Kalau RPP berarti yang diunggah adalah dokumen atau link. Tapi di sini tertulisnya tautan YouTube, tidak apa-apa. Tautan YouTube bisa diisikan link Drive begitu ya, tidak masalah, tinggal disimpan. Nah, ini untuk yang dokumen, tinggal klik upload, kemudian simpan gitu. Kalau ini dokumen, kalau ini YouTube maka tinggal di copy paste, jangan di bit.ly, jangan apa, original. Kalau Drive ya klik kanan, share, copy link, atau copy link, paste di sini. Kalau YouTube, buka YouTube-nya atau share, di copy, di paste di sini. Begitu. Ya. Ini untuk RPP, tinggal nanti simpan. Kalau videonya mana? Videonya nanti setelah RPP itu ada 2 tab tadi ya. Diklik yang kanan, isiannya sama, edit dulu, kemudian isikan data seperti RPP. Kemudian jenis berkasnya apa? Kalau di sini tertulisnya hanya tautan YouTube. Nah, jangan terpanjang di sini. Boleh menggunakan Drive. Karena nanti di aplikasi akan tertulisnya tautan YouTube. Pasti akan ada pertanyaan. Mas, ini saya mau unggah Drive kok tapi tulisannya YouTube. Tidak apa-apa. Unggah YouTube di Drive tidak apa-apa. Saran saya tekankan kembali, gunakan Drive ya. Tapi dibuka linknya sebagai viewer, jangan editor. Nah, triknya gimana Ibu Bapak? Kalau Ibu Bapak sudah berhasil ngunggah, silahkan Ibu Bapak share link ke temannya. Tolong ini buka bisa enggak? Kalau butuh akses berarti belum disetting sebagai viewer, maka itu harus disetting menjadi viewer dulu, baru bisa dibuka oleh orang lain. Itu. Nah, ini nanti tinggal menautkannya, banyak pilihannya tautan YouTube nggak apa-apa, pakai link Google Drive di sini YouTube atau Google Drive begitu. Nah, kalau sudah selesai, tinggal keluar di tanggal 7 sampai 9 untuk unggahnya. Nanti akan muncul pertanyaan, Pak, ini kalau misalkan saya belum selesai, kemudian saya keluar, tersimpan nggak? Tersimpan. Kalau saya baru mengunggah di portofolio saja itu baru 1, oke, nggak apa-apa keluar. Nanti login lagi pasti akan tersimpan. Karena memang setiap tahun seperti ini begitu. Nah, sudah selesai
untuk penjelasan aplikasi. Nah, gimana Ibu Bapak? Apakah jadi ngantuk atau malah sudah ditinggal tidur?